Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'dah. Sahabat News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, akhir-akhir ini ya, ini karena polemik nasab, yang mana di antara orang-orang seperti yang kita tahu bahwa ada Gus Wafi, kemudian ada Gus Zaini, ada kemudian Idris Ramli, dan ada Rumailah Abbas dan lain sebagainya, yang ternyata hingga saat ini orang-orang yang diandalkan sama Robito Alawiyah itu tidak bisa mengkanter tesis daripada Kiai Imad. Jadi akhirnya mereka kelabakan, kebingungan. Yang dulu mereka jumawa, kini mereka tidak bisa apa-apa lagi, hingga sekarang muncullah konten-konten ya di beberapa media sosial yang memang pro dengan mereka, salah satunya yaitu dari Nabawi TV juga ya, dimana saya lihat videonya itu mereka sudah mulai melemah, bahkan sudah mulai saling menyalahkan lah, ya menegur, dari dulu kemana kalian, nah kok baru sekarang kalian menegur saudara kalian. Ini trik ini trik mereka lah. Oke, kita simak kelucuan mereka saja ya. Ini video-video lamanya kemudian mereka upload kembali dan diberi narasi-narasi lah, dibumbui semacam itu ya. Oke, kita simak saja dulu ya. Robito wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Ya. Lucu kan mereka? Mereka emang lucu. Dulu di saat Rizik Syihab ya, itu gembor-gembor, kemudian adalah Habib-Habib yang lain seperti Bahar Semit, kemudian ada Habib Abdurrahman, itu siapa, semuanya kayak gitu dengan jumawanya mereka tuh. Kemudian kalian nggak ada menegur, sekarang giliran polemik nasab, yang mana ketika kalian ingin membantah dengan ini, dengan itu, dengan framing Yai Imad Al-Kaburi dan sebagainya, tapi nyatanya kalian sampai detik ini dari Robito Alawiyah nggak bisa mewakili kan untuk mengkanter daripada penelitian Kiai Imad, yang akhirnya kalian sekarang justru mengatur strategi bagaimana kalian menyalahkan klan kalian sendiri yang harusnya sejak dulu kalian tegur, giliran sekarang sudah kepepet kalian baru menegurnya. Dan alhamdulillahnya semua itu kita bisa mengetahui trik-trik kalian, di mana kalian tuh emang berbagi peran ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab, tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, itu percuma. Kita tidak, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras. Sama sekali. Berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana. Lalu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat, bukan harus minta dihormati, tidak, justru harus menghormati. Ya, ini yang menjadi poinnya, bahwa mereka kelihatannya saling menegur atau istilahnya menasihati dengan yang lain, tapi intinya satu, mereka masih sama-sama dalam satu tujuan, yaitu mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Mereka masih bangga dengan itunya. Ini artinya apa? Artinya mereka saat ini hanya membangun framing gitu loh ya, hanya membangun bingkai. Mereka dibingkai bahwa ini Habib yang salah, ini Habib yang benar, seharusnya Habib keturunan Rasulullah semacam ini. Jadi intinya mereka itu masih bangga bahwa mereka itu merasa keturunan Rasulullah. Itu intinya ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kehalusan mereka, dengan pola mereka, cara mereka itu menutupi kebusukan mereka. Kita jangan sampai terkecoh. Terus ini akan terus saya suarakan sampai ke mana? Sampai mereka benar-benar tiarap dan mengaku bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Kalaupun mereka mengaku, mereka harus bisa menunjukkan dengan bukti-bukti yang valid, termasuk isbat nasab dan juga tes DNA. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan mudah terkecoh teman-teman. Ini kadang kita itu mudah terkecoh di sini. Oh, ini Habib yang baik, ini Habib yang enggak baik, telek, kayak enek ngono kuwi, padha ae Habib kuwi ya.
Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, bukan dengan bermulut besar. Yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para sadaba alawi. Ya, terutama yang muda-muda, yang tua juga sama saja. Yang muda disuruh keluar-keluar, ada yang bagian khurafat, ada yang bagian menentang pemerintah, yang tua-tua sok-sokan jadi pahlawan ya, membela pemerintah dan sebagainya. Itu semuanya nyatrik. Mereka berjalan di dua kaki. Udahlah, kalian tuh nyerah saja. Kalian tuh nggak punya bukti bahwa kalian ketuhanan Rasulullah. Dan kita juga bukan orang-orang yang bodoh ya. Kita sudah meneliti jauh sebelum kita mengungkapkan, itu sudah meneliti jauh. Kiai Imad itu sudah jauh meneliti sebelum mengungkapkan. Teman-teman yang lain jauh meneliti, bahkan sebelum 2010 sudah ada yang meneliti kepalsuan dari nasab kalian. Jadi kalian sekarang nggak bisa berkutik, gitu loh. Udahlah, kalian nggak usah bohong-bohong. Lebih baik kalian itu tobat ya, kalau kalian memang muslim. Terkecuali kalau kalian memang benar apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa kalian bukan seorang muslim. Sampai dalil maulid yang kuat dikotori dengan penceramah atau dengan tadi sekarang campur laki perempuan, joget dan sebagainya, yang sama sekali itu para ulama yakin 1000% mereka tidak akan membawakan dalil hujah untuk membela maulid yang model seperti itu pastinya. Ingat ya Beb ya, yang memulai adanya konser-konser dibalut ya sholawat ya, konser dibalut sholawat itu di eranya para kabib-kabib Ndobolowi itu ya. Dulu nggak ada. Dulu tahun 90-an ya, itu ketika seorang ulama kiai Nusantara berceramah, ada sholawatnya tapi tidak pakai joget-joget, tetap duduk. Nah, nggak ada joget-joget, nggak ada. Sholawatnya pun cuma 1 kali 2 kali. Kemudian apa? Ada tahu apa, maudhu hasanah, kalau dulu bukan tausiah ya, maudhatul hasanah ya. Terus kemudian ada nanti sedikit lagi sholawat. Ketika nanti sudah selesai ceramahnya, saat istirahat orang-orang dijamu makan ya, itu biasanya sholawatnya ditampilkan lagi gitu loh ya, untuk menghibur. Dan di saat terakhir dan pra-acara. Jadi semua mustami ya, atau hadirin yang hadir di situ mendengarkan sebagai mustami ya, itu pulang tuh ada ilmu yang didapat, ada ilmu yang dibawa pulang. Tidak semacam sekarang ini ya, asyar sudah bingung memilih tempat, ini takut karena takut nggak kebagian saking ramenya kan. Karena apa? Karena mereka mengharapkan syafaat dari keturunan Rasulullah, padahal palsu, betul ya. Jadi ingat, model-model joget-joget itu ada di setelah munculnya Habib-Habib itu, Habib-Habib Ndobolowi itu loh, bukan dari ajaran kiai-kiai pribumi Nusantara. Oke, semoga teman-teman ya, ini selalu saya nggak bosan-bosannya mengingatkan, jangan pernah pondokkan anak-anak kalian di pondok pesantren yang masih membaur dengan Pak Alawi, di sekolah-sekolah yang masih membaur dengan Pak Alawi, yang masih membanggakan Pak Alawi, yang masih menganggap Pak Alawi keturunan Rasulullah. Artinya mereka semuanya tidak ilmiah, tidak menggunakan keilmuan mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.